Di video kali ini saya akan menunjukkan cara pemangkasan untuk tabu lampot jambu air madu Delhi. Jadi banyak sekali saya perhatikan ya, mungkin di sekitar lingkungan saya ini dia punya tabu lampot jambu madu Delhi, tapi pemangkasannya itu salah dan akibatnya sulit sekali berbuah ya. Ini adalah bibit tabu lampot jambu air madu Delhi. Ini masih kecil, ukurannya masih sebesar kelingking ya, pohon cabang utamanya. Ini sudah pernah berbuah satu kali dan sampai panen, jadi tidak rontok. Nah, untuk pembuahan, jadi yang diperlukan oleh bibit ini adalah cabang yang digunakan untuk munculnya bunga. Dan biasanya cabang-cabang itu adalah cabang seperti ini yang sudah coklat seperti ini. Jadi kalau cabang yang masih hijau ini biasanya tidak muncul bunganya. Cuman untuk bisa menjadi bunga dia harus dibesarkan dulu dan sampai menjadi coklat seperti ini. Nah, apakah di tengah ini bisa menjadi tumbuhnya bunga? Bisa, dan kemarin itu ada sebagian yang tumbuh di cabang di tengah sini muncul, tapi tidak banyak. Nah, itu juga mungkin karena ini hasil dari cangkokannya. Jadi ini aslinya kan cabang, bukan cabang utama dari yang pohon utama yang saya cangkok itu. Jadi ini kan cabang pembuahan juga ini yang dicangkok. Nah, beberapa orang memotong atau memangkas tabu lampot jambu air madu Delhi ini karena di dalam pot mereka ingin jambunya itu tidak besar ya, pohonnya tidak besar. Jadi mereka potong itu adalah di sininya, sini, sini, atau di sini ya, di sini. Dan itu setelah dipotong dia akan tumbuh cabang ya. Itu kurang benar ya secara pengalaman. Kenapa? Karena untuk membawa buah itu perlu batang yang cukup besar. Jadi kalau kita terus memotong bagian ujungnya, dia akan muncul cabang baru, dan itu akan kecil terus. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperbesar cabang ini ya, dan mengosongkan daun di sekitar sini. Jadi bukan sebaliknya malah kita menghilangkan daun yang di ujung, tidak. Yang di ujung itu justru harus disisakan, yang dipotong adalah jauh daun yang di cabang ini. Tapi karena ini masih hijau, kita biarkan dulu. Nah, untuk yang sudah coklat seperti ini bisa dihilangkan seperti ini. Pakai tangan saja, gitu, ya. Dan usahakan ini cabangnya satu saja. Jadi kalau misalnya bercabang seperti ini ya, ini bercabang. Nah, cabangnya tuh dihilangkan, dipotong aja. Ini juga, ya, ini ada cabang kemarin saya potong. Ini juga bisa dihilangkan seperti ini. Nah, nantinya di sini akan jadi cabang pembuahan. Ini cabang pembuahan yang saya buat adalah ada 6 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana kalau dia muncul lagi? Sebaiknya cabang-cabang yang lain dihilangkan dulu. Kenapa? Karena kalau tidak dihilangkan, dia akan menghabiskan nutrisi. Terutama di tabu lampot kan nutrisinya terbatas ya. Dan itu sangat tidak bagus. Ini bisa dihilangkan.
yang kurang bagus juga bisa dihilangkan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau memang karena ini masih musim hujan ya, masih belum waktunya pemangkasan pembuahan. Kalau sudah pemangkasan pembuahan, ini kita buang semua dan sisakan 4 atau 3 daun atau paling cuma 2 daun itu bisa untuk pembuahan. Nah, ini cabang yang seperti ini kita buang seperti ini, daun-daun yang rusak jadi dibuang saja. Ini juga buang. Nanti disisakan di ujung-ujungnya saja, sehingga ini fokusnya adalah membesar. Jadi ini tidak untuk mensuplai apa istilahnya itu, tunas air ya, tunas yang baru muncul itu. Jadi setiap ada tunas air harus langsung dihilangkan. Kecuali kalau tunas airnya di ujung dan kita belum waktunya untuk membuahkan. Misalnya kayak gini, ini kan ada yang muncul ya, ini dia muncul. Karena ini masih hijau, ini jangan dihilangkan dulu. Kita tunggu sampai ini sudah coklat dan kita siap untuk dibuahkan. Ini umumnya untuk mencoklatkan ini 2 bulan. Seperti ini 2 bulan. Dan ini sudah siap, nanti ini bisa dihilangkan. Jadi tinggal sisakan 2 atau 4 daun teratas di ujung ya. Jadi bukan di bawahnya yang disisakan daun. Daun yang ini malah dibuang. Pas daun ke atas. Seperti ini juga daunnya bisa dihilangkan. Nah, tunas-tunas yang seperti ini tunas seperti ini sebaiknya juga dihilangkan. Kenapa? Dia akan muncul cabang-cabang baru seperti ini di sini. Tapi cabang ini terlalu dekat ke tanah, maksudnya terlalu dekat ke media tanam ini ya, dan itu sangat tidak bagus karena jambu air madu ini cukup besar dan ini akan melengkung kalau terlalu dekat dan dia akan menyentuh tanahnya, media tanam. Itu jelek nanti jambunya ya. Kalau dia menyentuh media tanam, jambunya akan jelek. Hasilnya tidak bagus. Jadi yang tunas-tunas yang terlalu dekat itu sebaiknya dihilangkan. Dulu, ya ini buah pertama, ini ada cabang. Ini ada cabang. Nah buahnya itu di sini. Cukup banyak, ada sekitar 10 buah di sini. Di keseluruhan ini ada sekitar hampir 20. Kecil memang ya. Mungkin kalau tidak dilihat waktu itu saya belum buat videonya ya. Itu mungkin tidak percaya ini bisa menjanggahnya. Cuman masalahnya posisi di sini ternyata ya itu tadi buahnya tidak bagus karena nyentuh media tanam. Jadi pemangkasannya harus memastikan ini juga ada tunas baru harus dihilangkan. Pemangkasan ini harus dipastikan ini kalau ada buahnya melengkung nyampe atau tidak ke media tanamnya. Dan ini untuk cabang pembuahan pastikan sudah coklat dulu. Nanti setelah coklat barulah dimulai masuk fase pembuahan dengan cara memberi pupuk untuk persiapan pembungaan ya, menggunakan MKP ataupun pupuk TSP itu bisa dengan KCL. Dan stres air itu artinya dia tidak disiram ya. Beberapa orang masih menyiram dengan sedikit bisa, tapi akan lebih cepat kalau tidak disiram sama sekali, misalnya seminggu atau 2 minggu. Itu akan cepat, setelah itu baru disiram lagi dan dia akan muncul bunga. Oke, demikian saja cara pemangkasan untuk persiapan pembungaan. Jadi karena ini saya buat dari awalnya ini masih ada yang hijau, jadi ini memang belum siap waktunya pembungaan ya. Jadi kita menunggu sampai ini coklat dulu, baru kita mulai pupuk ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.